ya itu belum ada solusinya untuk saat ini ya, jadi jangan sampai salah. Nah, ketika sudah selesai, ini ya, penetapan predikat kinerja hanya bisa dikirim 1 kali saja. Jadi setelah 1 kali ini, apabila sudah selesai, bisa diklik kirim ke guru. Nah, kalau ngirim pun masih ada tulisannya lagi. Saya setuju untuk mengirim predikat kinerja guru dan mengerti bahwa predikat kinerja tidak dapat diubah lagi. Kan? Berarti kan ketika ngirim itu harusnya sudah sadar bahwa ini tidak bisa diubah lagi. Jadi harus hati-hati. Kemudian diklik kirim, setelah kirim sudah, itu akan sampai ke masing-masing guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman Bapak Ibu bisa merekap mencetak yang misalnya bentuknya PDF, sudah akan keluar nanti rekapnya seperti apa. Seperti itu. Nah, apabila setelah melakukan ternyata masih ada guru yang belum terkirim, misalnya guru baru, mutasi kan bisa jadi, misalnya Bapak punya 10 guru, nah kalau ternyata baru masuk 1 ketinggalan, ya nggak apa-apa. 1 itu nanti suruh ngisi lagi dari awal. Kemudian dilakukan penilaian, Bapak Ibu melakukan penilaian seperti awal itu, kemudian nanti bisa dinilai. Yang dinilai gimana ya, tinggal yang tambahan itu saja, tidak perlu semua karena semua kan sudah dinilai. Lakukan penilaian seperti pada awal itu ya Bapak Ibu, yang untuk pegawai yang baru. Kemudian di sini pun akan muncul pegawai yang baru saja. Nah, nanti bisa dipilih dan itu selanjutnya akan prosesnya kayak seperti yang awal tadi. Ini cukup yang guru-guru baru yang mutasi pindahan seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, itu nanti tidak akan muncul angkanya. Nilainya tadi itu 74, 80, 91, 46 itu nggak akan muncul. Jadi yang muncul cuma seperti ini. Di atas ekspektasi, terus hasilnya sangat baik. Cuma gitu aja. Karena kalau muncul angkanya kan nanti bisa rawan juga ya. Karena kan nanti, itu kok 80 kok sangat baik, teman saya 60 kok sangat baik. Nah, ini kan beda-beda. Jadi angka itu memang tidak akan tampak atau tidak akan tampil. Yang tampil cuma hasilnya saja, predikatnya seperti ini. Seperti itu. Ini untuk link tree-nya ya Bapak Ibu ya. Link tree ini tidak akan berubah sampai kapanpun, itu tidak akan berubah. Cuman isinya akan selalu terupdate oleh pusat. Jadi yang update bukan BPGW. Nanti Pak Niko Budian menambahkan apa ya, kita yang menambahkan, tapi yang menambahkan adalah tim dari pusat semua. Jadi kita hanya menggunakan paparan yang sudah diverifikasi dan dikeluarkan oleh pusat. Ini jadi resminya ada di link ini. Baik, itu yang mungkin bisa untuk dari segi KS menilai guru ya. Selanjutnya kita akan lanjut dari KS yang dinilai PS dan juga kepala dinas. Seperti itu. Baik. Jadi kalau saya terlalu cepat, itu nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ulang di link tree ya. Link tree itu bisa dibuka oleh siapapun, bisa di-download oleh siapapun. Jadi bisa diulang-ulang lagi, bisa di-download. Baik, ini untuk tadi tambahannya ya, tadi juga kita sudah kemudian, jadi saya lewati saja. Kemudian kita langsung ke penilaian. Nah, ini kan penilaian pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Nah, ini nanti akan muncul semua data kepala sekolah. Itu bisa dilakukan oleh tim kerja, yaitu pengawas ataupun kepala dinas. Jadi kalau di Sintetik itu untuk plotting tim kerjanya tidak di plotting pengawas, otomatis akan kepala dinas yang memeriksa. Dalam artian menggunakan kepala dinas ya. Nah, nanti kepala dinas menjadi kapitasi atau operator terusnya ibu saja, itu bisa internal dinas. Nanti seperti ini akan muncul nama-nama semua, kemudian nanti bisa dinilai, dan kemudian Bapak Ibu juga pasti sudah melalui ini ya, nanti bisa dinilai dan segala macam. Ini mungkin saya percepat saja karena Bapak Ibu juga pasti sudah melakukan penilaian ini, gitu ya. Nanti ini praktek observasi dan segala macam itu dilewati ya, seperti yang telah Bapak Ibu lakukan semua. Ini saya percepat saja, ini semuanya pasti sudah melakukan ini ya sampai selesai. Kemudian ini juga pengembangan kompetensi semuanya. Nah, ini penilaian, sampai penilaian juga nanti Bapak Ibu sudah menilai semua ya, penilaian perilaku sampai dengan di akhir nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti gimana? Banyak di saat penetapan saja. Kalau di sini ya sudah biarkan aja seperti ini. Nanti akan berubah ketika nanti sudah selesai. Nah, kemudian nanti bisa diklik untuk lakukan
untuk pantau itu apabila kepala dinas dalam memantau progres semua yang sudah dilakukan oleh tim kerjanya atau oleh pengawasnya. Jika beliau bukan penilai, tapi jika penilai bisa lakukan penilaian untuk melakukan penilaian. Nah ini contohnya, ini segera dicek untuk progres tiap kepala sekolah itu bisa kelihatan seperti ini. Nanti kemudian bisa mengecek, kemudian kita bisa menilai. Di dalam penilaiannya ini nanti seperti ini ya, tim kerja melakukan menilai perilaku, kemudian juga tim kerja mengecek dokumen, pengembangan kompetensi, kemudian memberikan rekomendasi. Jadi cuma rekomendasi ya, jadi finishing akhirnya itu ada di kepala dinas. Jadi kalau untuk tim kerja itu hanya memberikan rekomendasi seperti itu. Kemudian di kepala dinas melakukan penetapan PK, setelah itu dikirim lagi KS menerima PK final dari kepala dinas seperti itu. Ya, yang ditutupnya praktik kinerja dan juga perilaku kerja. Untuk pengembangan kompetensi hanya dipertimbangkan. Ini langkahnya adalah nanti Bapak Ibu setelah masuk ke sistemnya CPNM, nanti ada tulisannya untuk lakukan penilaian. Nah di sini nanti bisa mulai menilai ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah dinilai di sini nanti akan muncul untuk mulai kirim untuk rekomendasi praktik kerja yang dapat dikirim. Nah ini kan nanti berkala, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk tim kerja ya, atau pengawas atau kepala dinas seperti ini setelah dinilai. Nah nanti di sini juga ada rekomendasinya, bisa dirubah-rubah. Kemudian nanti jika ini nanti akhirnya kalau sudah dikirim nanti yang bisa merubah siapa? Yang bisa merubah nanti adalah dari dinas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau merubah itu berarti koordinasi ke dinas. Misalkan pengawasnya, saya salah kemarin, gimana ya Pak? Ya koordinasi ke dinas. Dinas pendidikan siapa yang akan menilai itu nanti koordinasikan. Atas nama ini salah Pak, harusnya beliau baik, bukan sangat baik. Misalkan nanti dari dinas bisa merubahkan. Oke, ini kemudian kalau sudah nanti dikirim semua ya, kalau sudah dinilai nanti dikirim, lanjut kirim untuk rekomendasi sesuai ini. Nah pas kirim juga seperti itu, lanjut kirim ke kepala sekolah dan dinas pendidikan. Ini harus saya setuju untuk mengirim predikat kepala sekolah dan dinas pendidikan seperti ini. Nanti diketik oleh pengawasnya atau kerja. Nah setelah ini predikat berhasil dikirim ke pegawai. Kemudian setelah dikirim nanti akan ada centangnya, kayak tadi sama ya, kayak yang di KS juga gini. Ini menunya itu sama ya, jadi menu KS, PS, dinas itu sama, semua tidak berbeda. Nah setelah ini Anda bisa melakukan cek ya, nanti dari sini Bapak Ibu setelah melakukan cek, kemudian bisa melakukan di saat melakukan penetapan ini adalah untuk akun kepala dinas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi kalau setelah mengirim ya sudah, tugas Bapak Ibu sebagai tim tim kerja selesai. Jadi sebagai pengawas saya sudah menilai dan sudah mengirim, gimana Pak? Ya sudah, berarti selesai, tinggal menunggu saja dari dinas seperti itu. Nah ini kemudian ini saya perlihatkan yang dari akun dinas. Nah di sini dinas melakukan penetapan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, penetapan itu bagaimana? Ini masih ada kan bisa dirubah. Jadi kalau memang tadi misalkan ini contohnya Pak Hendrawan ini kok sangat baik, harusnya baik, nanti bisa dirubah di sini. Itu nanti bisa diubah predikat kinerja untuk menambah predikat. Tapi kalau sudah sesuai ya tidak usah diklik berubah seperti itu. Jadi kalau sudah sesuai ya tinggal lanjut saja. Yang bisa dirubah oleh kepala dinasnya atau jangan yang menggunakan akun kepala dinas. Kemudian bisa dikirim lagi seperti itu ya, sama ya. Nanti setelah selesai nanti bisa dilanjut kirim predikat kinerja ke pegawai seperti itu. Kemudian nanti akan berkala ya, ini akan kirim kalau berarti nunggu dinilai. Jadi nanti tim kerja itu harus koordinasi sama tim dinasnya. Jadi ketika menilai sudah selesai Pak, tolong dinilai, nanti kepala dinasnya atau timnya nanti bisa segera menilai seperti itu. Ini kemudian nanti kalau sudah dikirim akan muncul seperti ini, sudah dikirim. Kemudian nanti pengawas sekolah dapat melihat hasil penetapan predikat kinerja dari dinas. Misalnya hanya melihat ya, jadi ketika sudah selesai ya sudah hanya melihat, bukan terus balik terus bisa diedit lagi, nggak bisa. Jadi yang bisa mengedit terakhir adalah dari kepala dinas seperti itu. Nanti munculnya seperti ini ya. Ini untuk kepala sekolah akan menerima dokumen evaluasi kinerja yang sudah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan. Nah, nanti muncul seperti ini. Sama seperti tadi, tidak akan muncul angkanya seperti itu. Jadi cuma akan di atas, kemudian sangat baik, terus kemudian poin pengembangan kompetensi berapa, dan gitu aja, sama data dirinya ini. Nanti tidak akan muncul yang lain-lain.
begitu. Ini juga udah ada ya linknya, dari Bapak Ibu juga bisa. Kemudian kalau untuk pusat informasi, nanti apapun informasi yang Bapak Ibu cari, silakan ke pusat informasi, karena informasi yang valid itu semua ada di sana. Seperti dia Bapak Ibu ya, jadi nanti kalau ada grup WA apa, ada info ini, ada info ini, cek aja di pusat informasi, karena informasi dari web yang valid dan diakui oleh pusat ya ini, karena ini kumpulan dari informasi-informasi yang valid ada di pusat informasi, seperti itu. Baik, itu mungkin yang untuk pilihan kinerja LKS. Kemudian saya akan sedikit menambahkan yang untuk sinkron dengan sinkron PMM. Nah, ini juga kami hanya sekedar menyampaikan, karena kalau PMM itu kita memahaminya PMM, tetapi kalau untuk EKIN itu sebenarnya lebih ke arah BKN dan BKD, seperti itu ya. Jadi kami hanya bisa memaparkan saja, tetapi kita sendiri pun belum tidak punya akun untuk masuk ke EKIN. Nah, ini nanti di sini ada aliran data ya, dari PMM ke e-kinerja. Nah, seperti ini akan kita sampaikan sekilas saja ya. Jadi setelah pengisian perencanaan dan mendapatkan plan di PMM, tidak perlu melakukan pengisian ulang pada aplikasi e-kinerja. Ini yang kami sampaikan adalah teori secara idealnya, betul ya. Karena nanti pasti Bapak Ibu ada yang bermasalah. Oh, ini kok nggak bisa ngalir, ini kenapa seperti ini? Nah, itu semua nanti ada solusinya. Dan itu sudah dibuatkan, jika masalah A, solusinya B, jika masalah C, masalah D, itu sudah ada. Nanti tinggal diikuti aja langkah-langkah yang ada, yang sudah disampaikan oleh tim pusat, seperti itu. Ini contohnya ya, ini seperti ini. Ini untuk tampilan view only ya, nanti sinkro PMM. Sinkro PMM bisa dilakukan berapa kali? Bisa berkali-kali. Di awal bisa, di tengah bisa, di akhir bisa, dan itu tidak bermasalah. Nanti kalau yang penting itu datanya sudah diupdate dengan data yang terbaru, nanti bisa sinkron berkali-kali pun bisa. Nah, ini kemudian nanti jika ada yang bermasalah dengan EKIN, itu ada namanya admin instansi. Admin instansi itu adalah admin yang menangani tentang EKIN tapi di BKD. Nah, itu nanti Bapak Ibu semua bisa koordinasi, itu siapa admin instansinya yang di BKD. Jadi bukan di Dinas Pendidikan, bukan di BPKP, tapi di BKD atau BKPSDM atau apalah yang di daerah yang menangani tentang e-kinerja. Karena di daerah itu kan beda-beda. Ada yang BKPP, ada yang BKD, ada yang BKPSDM, dan nanti silakan di daerah Bapak Ibu masing-masing dikoordinasikan siapa administrasi yang memegang di sana. Nah, ini contohnya ya. Jika tidak memerlukan perbaikan, harusnya cuma seperti ini. Ini sudah muncul nama siapa, sesuai apa, kayak UNOR ini, data PM ini kalau yang sempurna. Tapi nanti juga pasti akan ada yang bermasalah, seperti itu. Nah, di sini untuk yang bermasalah itu sudah ada solusinya ya. Nah, ini administrasi sudah melakukan sinkro PMM. Jadi selain Bapak Ibu itu sebenarnya dari administrasi atau yang dari BKD itu bisa menyinkronkan, itu bisa. Cuman kadang mungkin terlalu banyak guru dan KS yang disinkronkan, mungkin mereka juga kewalahan, jadi tidak ada salahnya jika Bapak Ibu guru dan KS menyinkronkan sendiri supaya lebih mempercepat, seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi ke data dan pengaliran itu sangat ini ya, karena IKIN sama PMM itu di Kemdikbud itu data server. Jadi sangat banyak kemungkinan data yang teralirkan belum sempurna bisa jadi, karena servernya beda. Server punya Kemdikbud dan juga server punya IKIN, punya BKN, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini terdapat 13 jenis error yang mungkin muncul untuk 3. Nah, ini nanti ada muncul seperti ini, nanti ada solusinya. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan satu-satu, karena nanti Bapak Ibu juga bisa membaca sendiri masing-masing, itu bisa dipahami dan dicoba langsung ya. Karena kalau saya sendiri dari BPKP nggak bisa nyoba, saya aja nggak punya akunnya untuk masuk ke IKIN, kan seperti itu. Nah, ini ada ya contohnya, ini kita kasih contoh aja. Misalkan ini kan dia kan ada error ini kan, error tombol sinkron tidak muncul. Kenapa? Nah, ini tindak lanjutnya ada. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada solusi-solusinya. Misalkan data unit kerja tidak terdaftar, tindak lanjutnya apa? Sudah ada semua. Nah, ini PPLT ini nanti akan saya bagikan. Tetapi juga ini sebenarnya sudah ada lengkap juga di pusat informasi. Tadi yang mereka semua itu kalau cari itu ada.
Jadi Bapak Ibu jika bertanya, sebelum bertanya cari dulu di pusat informasi seperti itu. Jika kemudian nanti masih masalah sistem dan tidak tersolusikan, solusinya hanya satu, yaitu bertanya di pusat bantuan. Misalkan nanti contohnya ada, pasti nanti kebanyakan bertanya, ada guru saya udah pensiun kok masih ada di situ, gimana Pak? Nah itu solusinya satu, dapodiknya diupdate dulu supaya untuk dihapuskan atau dinonaktifkan. Kemudian kalau belum hilang juga, lapor ke pusat bantuan. Nah, ketika lapor di pusat bantuan, itu nanti mohon dilengkapi dengan data lengkap-lengkapnya ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya lapor guru saya masih aktif padahal sudah tidak aktif, tolong dihapuskan. Nah nanti si pusat bantuan bingung, jadi harus Bapak Ibu lengkapi, guru saya dengan NPSN ini, dengan nama ini, pensiun per tahun ini, mohon dihilangkan, berikut SK pensiun dari guru kami, atau berikut SK mutasi dari guru kami. Nah gitu, jadi semakin lengkap data yang disampaikan saat melaporkan masalah di pusat bantuan, maka akan semakin cepat tersolusikan juga seperti. Baik, ini mungkin yang dari sinkron PMM. Kemudian nanti akan saya tunjukkan sedikit yang mungkin yang untuk ini saya buka webnya di pusat informasi. Pusat informasi. Nah ini di pusat informasi ya. Ini misalkan tadi Bapak Ibu mencari tentang apa. Ini kalau ini yang tadi penyusuan ini yang terbaru ya. Ini kalau ASN resign atau pensiun bagaimana, tetap harus mengisi. Ini juga ada semua. Pengawas ASN tugas belajar juga tinggal dicari saja di sini ya di pusat informasi. Misalkan Bapak Ibu sinkron PMM, cari saja. Di sini nanti akan muncul. Nah akan muncul kendala error untuk sinkron. Bapak Ibu klik di sini. Dia akan muncul yang seperti saya tadi. Nah ini kan seperti ini. Oh ini ada tombol sinkron tidak muncul, apa ya solusinya ya? Oh solusinya ini ada tindak lanjutnya. Oke belum PMM. Oh ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dibiasakan untuk selalu mencari informasi di pusat informasi, karena semua itu sebenarnya sudah disiapkan jawabannya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya nanti bisa kita sambung diskusi. Baik, untuk waktunya kami serahkan ke Mbak Ainun. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang akan ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand dan membuka kameranya. Lalu Bapak Ibu yang ingin menuliskan juga pertanyaan di kolom komentar maupun di kolom chat di melalui YouTube juga boleh menuliskan ke kolom chat maupun kolom komentar di YouTube maupun di Zoom meeting kita. Baik, kita buka sesi penanya dulu untuk 3 orang pertama, Bapak Ibu nih. Silahkan untuk raise hand dan juga membuka kameranya ya. Kita tahu memang ingin bertanya. Baik, kita pertama untuk penanya pertama kita ke Pak Arif Nur. Silahkan Pak Arif Nur di open mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih waktunya. Bapak yang saya hormati, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana PKK dan PKKS dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana Kemendikbudristek itu memastikan bahwa PKK dan PKKS dilakukan secara objektif dan transparan. Itu saja yang saya ingin tanyakan, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Arif. Bapak Niko, ini mungkin kita langsung menjawab saja nih untuk pertanyaannya. Oke, baik Ibu Dian, silahkan. Nah, Silahkan Ibu. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu ke Bapak. Bapak sudah pernah mencermati di dalam PMM, instrumen-instrumennya seperti apa? Apakah itu berkaitan dengan pembelajaran, Pak? Ya, saya sarankan untuk membuka dulu, mempelajari dari awal sampai akhir, bahkan mulai dari Bapak mengisi SKP untuk seorang guru. Mohon maaf Pak Arif, guru atau kepala sekolah? Alhamdulillah saya guru. Guru ya? Ya, Guru berarti pijakannya saat mengisi SKP pada praktek kinerja adalah hasil rapat pendidikan pada indikator D1. Atau itu adalah kualitas pembelajaran. Itu datanya. Nah, jadi diharapkan dengan indikator tersebut dapat dipraktikkan pada saat observasi kinerja, apakah benar-benar kualitas pembelajarannya sudah terwujud. Nah, pada setiap siklus dari pelaksanaan kinerja itu ada instrumennya untuk memastikan bahwa praktik kinerja itu betul-betul bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ada 5 siklus dalam pengelolaan kinerja yang Bapak bisa cermati satu persatu di sini ya Pak ya. Saya mulai itu ya. Tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Nah, ini namanya dari praktik kinerja yang dilakukan pada saat pelaksanaan. Dengan basis data adalah indikator D1, ada rapot pendidikan untuk guru, kualitas pembelajaran. Nah, diterapkan pada saat pelaksanaan, ada diskusi persiapan dulu, ada instrumennya, observasi kinerja ini ada instrumennya, diskusi tindak lanjut ada instrumennya, upaya tindak lanjut ada, refleksi tindak lanjut. Instrumen itu menjamin bahwa pelaksanaan praktik kinerja itu benar-benar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Begitu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak kalau buka di PMM, cermati betul-betul satu persatu pada setiap tahapannya, sehingga Bapak bisa yakin bahwa yang dilakukan itu merupakan perbaikan kualitas pembelajaran. Begitu Pak Arif ya jawaban saya. Silakan dibuka mic-nya Bapak. Oke, baik. Pak Arif, silahkan. Iya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, kami sudah melakukan itu seperti diskusi dengan kepala sekolah. Cuma kemarin itu ada pergantian ini, apa itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pensiun, kemudian diganti oleh PLT. Bapak PLT itu kan 2 sekolahan. Ya. Jadi kadang tidak berada tempat. Jadi kami diskusinya dengan apa itu dengan teman sebaya. Jadi dengan rekan guru yang kebetulan mungkin di 7 kepala sekolah ya untuk membantu dalam pelaksanaan observasi. Nggak apa-apa Bapak, sama saja. Artinya guru itu sudah didelegasikan oleh kepala sekolah untuk menjadi tim kerja pada pelaksanaan kinerja guru. Cuma yang terjadi, mohon maaf, yang terjadi itu saya tanya, kemudian nanti tunggu aja dulu, nanti kalau bapak kepala sekolah datang, jadi data seperti belum diberi wewenang untuk menjawab itu. Jadi tanyakan kepada kami apa yang belum terjawab dari pertanyaan pada guru tersebut, Bu. Apa Pak? Jadi contoh seperti kemarin itu terjadi apa itu kan kami sudah alhamdulillah sudah 100% sudah selesai. Kemudian beberapa hari kemudian berubah, hilang karena di situ ada pemberitahuan kepala sekolah Anda sekarang PLT. Nah,
kemudian saya tanya, oh nggak tahu, nanti tunggu aja dari bapak kepala sekolah gitu. Ya Pak Arif, berarti di sistem ya, karena ada pergantian kepala sekolah dan memang harus menunggu dulu penyesuaian sistemnya. Nah, ketika PLD lapor ke pusat bantuan dan datanya sudah mengalir ke kepala sekolah pengganti tersebut, itu berlagi dan dipastikan tidak ada yang hilang, hanya masalah waktu. Begitu ya Pak Arif ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya kita ke Pak Sudadi dari Rembang. Silakan Pak Sudadi untuk open mic-nya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ini untuk kemudian atau Mas Niko ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kami sebagai pengawas pendidikan di PMM kan sebagai tim kerja kan bisa menilai kinerja kepala sekolah, tapi sebagai itu tidak ada. Sementara saya lihat di Ekin platform kinerja itu kan honor saya masih honor nama atau sekolah, jadi tidak simplon. Kemudian untuk pelaksanaan penilaian ini kan sudah nanti ini sudah Juli ya, terus tangan kami gimana? Kami kan tidak bisa membuat SKP periode 1 gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari proses itu kan dari PMM ke kinerja, kemudian ditetapkan predikat kinerja, kemudian nanti dikonversi menjadi angka kredit sesuai dengan golongan. Kemudian nanti per golongan itu muncul angka kredit yang benar untuk menaikkan pangkat. Pertanyaannya adalah apakah untuk pangkat itu tidak perlu lagi dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif? Karena kan saya lihat dari angka kredit itu kan diperoleh dari konversi dari predikat kinerja di SKP atau dari SKP gitu ya, penetapan SKP lewat kinerja. Jadi mohon penjelasan dua hal tersebut. Terima kasih untuk kemudian atau Mas Niko barangkali. Terima kasih. Pertama mungkin Mas Niko ya, saya akan siap dengan kedua. Oke, baik Ibu Dian. Silakan Pak Nik. Oke, saya jawab. Bapak tadi PMG Pak Ali. Pengawas. Kalau pengawas memang belum itu Pak. Maksudnya ini yang kita sementara PMN itu kan baru guru sama KS. Kami pernah menanyakan ke pusat, jadi ya bersabar dulu aja. Ini kita fokusnya ke guru sama KS dulu. Dulu itu Pak MM. Jadi yang untuk Ekin, kalau pengawas sementara di Ekin dulu. Gitu, nanti menunggu dulu saja Pak. Ini masih dalam tahap pengertian untuk guru yang sama KS yang disempurnakan dulu. Nanti mungkin PS kapan nanti ketika ada kebijakan atau sistemnya yang sudah jadi nanti akan disosialisasikan lagi. Itu mungkin Pak Sejati yang solusinya Bapak mungkin. Ya baik, terima kasih Pak Niko. Selanjutnya kepada Ibu Dian. Saya kenaikan pangkat. Silakan Ibu. Pertanyaannya dari Pak Sudadi. Baik, Pak Sudadi, saya jawab dengan alur yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana itu bisa menjadi konversi angka kredit ya. Jadi Pak, yang nanti muncul di PMM adalah predikat kinerja pegawai periode 1 dan periode 2. Kemudian akan diakumulasi menjadi predikat kinerja akhir pegawai tahunan. Ya. Kemudian data predikat kinerja akhir pegawainya akan dialirkan di Ekin BKN menjadi evaluasi kinerja tahunan pegawai yang nanti akan menjadi dasar konversi angka kreditnya. Semua di Ekin BKN konversinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dah menyelesaikan sampai dengan Desember akhir tahun anggaran ya, itu ada kinerja akhirnya, evaluasi baru konversi angka kreditnya di Ekin BKN. Begitu Bapak, ini masih nanti di periode kedua, akhir periode kedua. Pekatan Pak mekanismenya sekarang. Baik.
Bagaimana Pak Sudadi? Oke, maksud saya kan nanti kalau kita sampai pada proses akhir tuh ya Januari 2025, dengan kan nanti dari predikat kinerja kan nanti dikonversi menjadi nilai angka kredit per golongan. Pertanyaan saya, ketika pendidikan barat kalau kemarin itu kan ada pengembangan diri, ada aplikasi ilmiah. Sudah tidak ada Bapak. Sekarang Sudah sudah tidak ada tidak berlaku seperti itu. Tidak ada PI, KI itu sudah tidak ada saat ini. Sekarang ada unit pengembangan kompetensi, praktik kinerja, perilaku kerja. Begitu ya Pak ya. Nanti dikersani di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Pak. Baik. Terima kasih Bu Dia. Sudah cukup ya Pak Sudi. Kita meraih penanya berikutnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada ini dari Pak Budiman. Silahkan Pak Budiman di open mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kepada Ibu Dian kaitan tadi dengan konversi nilai yang sesuai dengan ekspektasi ada 48, kemudian ada 78 yang tadi sudah ditayangkan. Ini saya juga masih ada bingung di situ. Apakah nilai di situ sudah terpaku 48, kemudian yang di keterangan di sampingnya itu bisa dirubah sesuai dengan kemauan kepala sekolah atau bagaimana? Ini ya Pak. Satu. Ya. Itu ada yang 48 sesuai ekspektasi dan 48 di bawah ekspektasi. Nah, ratingnya itu nanti bisa dirubah sendiri atau bagaimana? Ya, Bapak lanjutkan dulu pertanyaannya ya. Terus satu lagi untuk Pak Niko, ini kami dari kepala sekolah juga dalam menilai kan harusnya sesuai dengan harus objektif karena ini penilaian mutlak kepala sekolah, tapi kadang kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Nah ini nanti misalkan berkaitan dengan nilai atau rating predikat di bawah ekspektasi kan perlu perbaikan berarti. Nah misalkan sudah diskusi berkali-kali kemudian di dalam berapa masih di bawah ekspektasi, apakah nanti ke depan akan berpengaruh kepada satu PPG, kemudian apa berpengaruh dengan KP, kenaikan pangkat dan sebagainya. Terima kasih pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Ibu Dian ya, Mbak Ainun. Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa angka itu merupakan hasil analisis dari Kemdikbud yang masuk berdasarkan data isian dan data-data yang terekam di PMM. Jadi nilai ini otomatis dari sistem muncul hasil analisis dan tidak bisa dirubah. Nah, kita lihat lagi di sini, kolom rating dapat disesuaikan oleh KS berdasarkan ekspektasinya masing-masing terhadap guru. Ini yang masih bisa disesuaikan. Kolom rating ini tidak mengikat pada kolom nilai, artinya tidak ada rentang nilai sesuai ekspektasi itu menunjukkan angka berapa ke berapa, itu tidak ada. Karena ini adalah kewenangan dari kepala sekolah untuk menyesuaikan kolom ratingnya berdasarkan capaian poin pengembangan kompetensi jika menjadi ekspektasinya. Rasanya adalah ini merupakan kewenangan dari kepala sekolah dengan berbagai pertimbangan. Ini sudah dikasih contoh Pak, misalkan guru Arif itu capaiannya 48. Nah, menurut kepala sekolah tersebut itu sudah sangat bagus dibandingkan kemampuan Pak Arif sebelumnya.
Jadi Pak Arif ini udah berupaya dan terlihat perubahan praktiknya yang signifikan. Meskipun capaian nilainya 48, tapi udah berproses jauh lebih bagus dari sebelumnya. Hal tersebut menandakan upaya perkembangan guru Arif ini sangat baik. Maka kepala sekolah menetapkan rating kinerja gurunya untuk Arif ini sesuai ekspektasi karena dia udah berproses dan terlihat perubahan praktik-praktiknya itu. Jadi tidak selalu capaian angka linier dengan rating. Ini merupakan kewenangan dari kepala sekolah karena ekspektasi dari kepala sekolah. Begitu ya Pak ya, kalau angkanya nggak bisa dirubah langsung dari sistem. Itu jawaban saya Pak. Baik. Proses itu dilihat dari rentang waktu selama observasi sampai tindak lanjut ya Bu. Berdasarkan isian selama pelaksanaan siklus dari pelaksanaan kinerja. Isiannya kan ada isi Pak, jendol, itu nanti dikonversi oleh sistem menjadi angka. Nah, angka itu akan diingat buka lagi datanya oleh KS-nya untuk menentukan ekspektasi yang tidak selalu sama dengan skor yang diperoleh. Begitu ya Pak ya. Intinya itu adalah professional judgment-nya seorang kepala sekolah dalam menetapkan predikat kinerja. Baik, terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya Pak Niko untuk pertanyaan kedua dari Pak Budiman. Kalau ini lebih ke arah SKP ya Pak ya, enggak kalau ketunjangan belum ke arah sana gitu nggak. Jadi nanti ngaruhnya kan ini kan SKP, berarti kan kenaikan pangkat seperti itu. Kalau nanti di bawah ekspektasi atau nanti kan butuh perbaikan ya berarti kan nanti mungkin kan ini kan nanti kan kumulatif ya, mungkin yang nanti di periode kedua kan bisa diperbaiki lagi. Nah seperti itu kan juga bisa. Maka nanti perlu professional judgment seperti yang disampaikan Bu Dian tadi. Itu mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Niko. Bagaimana Pak Budiman? Sudah terjawab semua nggih pertanyaannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah ini sudah 3 penanya dari Zoom nggih, Bapak Ibu. Kita coba beralih ke kolom chat yang ada di Zoom. Yang pertama kita mengambil 2 penanya saja karena melihat waktunya. Ini pertanyaan dari Bapak Amron Awaludin. Jika ada kesalahan saat memberi rating observasi, apakah bisa diperbaiki? Monggo silahkan, mungkin dari Pak Niko atau Bu Dian. Saya jawab aja. Ya. Tadi sudah disampaikan bisa. Jika dari guru itu berarti kan kalau KS ya KS menilai gurunya itu salah, berarti kan nanti kan dari KS itu nanti akan dikirim ke dinas. Lah kok salah? Lah berarti setelah penilaian penetapan kerja organisasi kan nanti balik ke KS lagi. Nah saat balik ke KS itu bisa diubah lagi gurunya bisa. Tetapi kalau jadi yang untuk pengawas ke KS jika salah yang bisa merubah adalah dari dinas. Seperti itu. Jadi kalau pengawas ratingnya salah, jadi pengawas langsung menghadap atau ke dinas gitu gitu. Nanti jadi koordinasi atas nama Bapak ini ratingnya salah. Mohon nanti saat penetapan akhir predikat mohon direvisi. Jadi gitu. Terima kasih Pak Niko. Selanjutnya ini ada penanya lagi dari Pak Mahmud Saifi. Maaf izin bertanya, jika kepala sekolah sudah di-approve oleh pengawas dan sudah 100% namun nilai akhirnya semuanya di atas ekspektasi, itu bagaimana Ge? Ya itu sama Mbak Ainun tadi jawabannya kan nanti kan kembali ke dinas pendidikan kan, berarti sudah di-approve, berarti kan dia masuk ke dinas pendidikan. Namun dinas pendidikan mau menyetujui atas ekspektasi apa ini atau dibagi menjadi baik. Nah itu nanti kan kebijakan gantung dari dinas pendidikan. Gitu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Niko. Kita buka 1 penanya lagi ya, dari Zoom kita ada Ibu Atik Nur Cahyani. Silahkan Ibu, silakan di open mic-nya. Ini 1 penanya terakhir nih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Ini
Kebetulan kami sudah melakukan dari rentetan apa yang harus kita lakukan ya. Cuman kami itu agak galau, ini masih di draft, belum kami kumpulkan. Jadi apakah ada pengaruhnya ketika predikat kinerja yang dicapai oleh guru maupun kepala sekolah itu sangat baik. Yang kedua, ketika ini kan ada beberapa kendala ketika kami membuat RHK yang mengambil dari PMM. Selama ini teman-teman itu kesulitan PMM-nya masih menunggu validasi gitu. Nah, di situ kan ada aksi nyata yang harus dipilih juga, ada dua pilihannya. Nah, ini ada beberapa teman kami yang kesulitan di situ. Nah, itu sebaiknya bagaimana yang harus kami lakukan, karena yang semua untuk syarat-syarat yang lain sudah terkumpulkan dan ini sudah tanggalnya sudah mepet seperti itu. Terus yang ketiga, apakah nanti SKP yang kita buat itu trennya harus naik atau bisakah yang sekarang sangat baik itu sesuai ekspektasi yang sekarang di atas ekspektasi seperti itu. Terima kasih. Pak, ini saya jawab yang ketiga ya. Silahkan Ibu. Bu aktif ya, kayaknya iman seseorang itu kan kadang naik turun ya Bu ya, begitu pula dengan kinerja. Idealnya itu selalu naik, ada perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ini yang perlu dijaga. Nah, bagaimana upayanya? Dialog terus menerus. Setiap akhir periode itu harus duduk bersama antara guru dan kepala sekolah atau kepala sekolah dengan pengawasnya untuk mendapatkan umpan balik dari capaian predikat kinerja pada periode tersebut, merancang perbaikan supaya periode berikutnya menjadi lebih baik. Itu yang wajib dilakukan. Begitu Bu Atif ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Niko mungkin. Mungkin menambahkan untuk yang nomor 1 dan 2 itu kalau untuk predikat baik dan sangat baik itu kalau secara aturan tidak ada maksudnya ini wajib baik wajib sangat baik itu tidak ada. Jadi itu tergantung dari kebijakan daerah masing-masing seperti itu. Jadi kan kadang ada daerah yang memang kalau dinilai sangat baik yaitu harus distandarkan menjadi baik seperti itu ya, itu kan daerah masing-masing. Nah itu nanti monggo dikoordinasikan saja dengan daerah masing-masing BKD-nya mau seperti apa yang diinginkan kan seperti itu. Kemudian kalau untuk yang RHK tadi jika belum memenuhi tetapi bisa dinilai ya dinilai saja dulu. Karena apa? Karena RHK itu kan sebenarnya untuk pengembangan kompetensi itu kan tidak dinilai ya, hanya dipertimbangkan ya. Nah ya sudah, nanti jika memang di gurunya memang tidak bisa, yaitu kan masih ada menu ubah RHK itu ya, diedit itu dirubah saja menjadi yang gampang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu kan sebenarnya tidak usah mencari RHK yang susah ya. Sebenarnya kan RHK itu carilah yang mudah dan sudah pasti bisa. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau yang sudah terlanjur seperti punya Ibu tadi ya berarti solusinya adalah tetap dinilai saja. Nanti kalau sudah muncul sertifikatnya ya sudah, sertifikatnya dikumpulkan dalam bentuk hard saja. Jadi yang penting sertifikatnya memang punya, walaupun di sistem tidak bisa jika memang sudah ditutup ya sistemnya ya. Tapi kalau sistemnya selama masih bisa dibuka ya silakan lagi diunggah, nggak apa-apa. Mungkin bisa menambahkan kemarin kan ada info itu kan mungkin harus ada yang dari sertifikat dari PMM kan gitu. Nah akhirnya kan teman-teman menyambungkan yang itu, ternyata di sini kan kesulitan gitu. Nah itu solusinya gimana? Tetap diubah dengan misalkan yang kita pelatihan atau kita loka karya atau bagaimana? Ya kalau itu sebenarnya dirubah saja Bu kemarin. Ini Budian mau menambahkan. Sistem kasih bisa edit pengembangan kompetensi itu tidak Bu? Masih ya, karena ini kan masih terbuka untuk disesuaikan ya. Kalau masih silahkan aja disesuaikan berdasarkan bukti buku yang dimiliki. Begitu Ibu. Berarti yang tidak ada ketentuan yang harus ada sertifikat dari PMM atau bisa kami ubah dengan webinar pelatihan dan loka karya Bu, kan ada 18 pilihan ya dari pengembangan kompetensi, dapat dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan, dan ada bukti dukungnya apa tidak, begitu kan. Tidak semua harus di PMM itu Bu ya, jumlahnya ada 18 gitu. Itu ya Bu Adit ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.
Bu Ati, Bu Dian, dan Paniko. Bapak Ibu mohon maaf, ini adalah penanya terakhir ya. Ini sudah banyak penanya di baik di kolom chat maupun juga yang raise hand di Zoom kita pada siang hari ini. Namun mohon maaf karena kami dibatasi oleh waktu. Mohon izin kami menyudahi untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita menyelesaikan atau menyudahi kegiatan seminar kita, webinar kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama untuk mendengarkan penguatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian dan juga Pak Niko terkait materi kita pada siang hari ini. Silahkan Ibu Dian. Ya, terima kasih Mbak Ingun, Bapak Ibu, semuanya yang hadir di Zoom maupun di live streaming. Ini adalah kebijakan yang baru untuk transformasi pengelolaan kinerja. Artinya masih selalu dievaluasi, dianalisis, bagaimana substansi bisa diwadahi di dalam teknis, baik di PMM maupun di e-kinerja BKN. Sehingga jika setiap saat ada penyesuaian, kita juga harus selalu update. Kalau lebih cepatnya, Bapak Ibu bisa melihat di pusat informasi PMM, itu selalu update kebijakan yang terbaru terkait dengan penyesuaian-penyesuaian, baik itu di PMM-nya ataupun di EKIN-nya secara substansi maupun secara teknis. Artinya, itu mengajarkan kita untuk adaptif terhadap perkembangan. Itu bukan malah menjadi menurun motivasi dan semangatnya. Karena penyesuaian itu berdasarkan data-data, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada untuk memberikan solusi. Jadi mari kita terus belajar untuk bisa adaptif, responsif terhadap penyesuaian yang pasti itu tujuannya adalah baik untuk kita semua. Begitu aja Mbak Ainun dari saya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya Pak Niko. Baik, Bapak Ibu semua, untuk sistem ini kan selalu tumbuh dan berkembang ya. Jadi perubahan itu pasti akan selalu ada dan kebijakan itu juga mengikuti semua dari pusat. Jadi kita hanya pelaksana semua, baik dari BPGP, dari Bapak Ibu guru, KS dan dinas, itu kita hanya menjalankan arahan dari pusat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita jalani saja apa yang sudah ada saat ini, yaitu dengan sistem dan juga kebijakan yang ada kita jalani dulu aja. Nanti ketika tumbuh dan berkembang itu pasti kita akan selalu update dan sosialisasi lagi ke Bapak Ibu semua. Yang penting Bapak Ibu selalu update dan menginformasi di pusat informasi, itu selalu update seperti itu. Silahkan jangan lelah untuk meningkatkan literasi Bapak Ibu untuk selalu membaca dan mencari informasi-informasi terbaru. Baik. Begitu Mbak Ainun yang bisa saya. Baik, terima kasih Pak Niko. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Niko, Ibu Dian, terkait pengelolaan kinerja ini yang akan terus berkembang ya Bapak Ibu. Kami akhiri untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui YouTube channel maupun di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Sekali lagi sebelum mengakhiri, Bapak Ibu untuk mengupdate informasi terkait kegiatan-kegiatan dari BBGP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu bisa mengikuti melalui semua media sosial dari BBGP Provinsi Jawa Tengah, baik itu melalui Instagram, YouTube, Facebook maupun TikTok, dan juga website resmi dari BBGP Provinsi Jawa Tengah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meeting untuk webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.